Pernahkah kamu merasa pikiranmu terlalu bising, bahkan saat dunia di sekitarmu begitu tenang? Seolah ada ribuan suara dalam kepala, bertanya, menghakimi, dan mengulang hal-hal yang sudah terjadi. Itu bukan suara orang lain, itu dirimu sendiri, sedang overthinking. Kita semua pasti pernah merasakannya. Duduk sendiri di malam hari, memikirkan hal-hal kecil yang ternyata bisa menyita energi begitu besar. Kenapa tadi aku jawab begitu? Bagaimana kalau besok gagal? Apakah orang lain akan kecewa padaku? Lama-lama, tubuh lelah, hati sesak, dan iman pun goyah. Overthinking bukan cuma soal banyak pikiran, tapi tentang bagaimana kita terperangkap dalam penjara pikiran sendiri. Terjebak dalam skenario yang belum tentu terjadi. Padahal, hidup adalah tentang saat ini, tentang sekarang. Tapi overthinking menarik kita ke masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu datang. Islam mengajarkan kita untuk tawakal, berserah diri setelah berusaha. Tapi seringkali, kita terlalu sibuk memegang kendali atas segalanya. Kita lupa bahwa ada hal-hal yang hanya Allah yang mampu urus. Kita lupa bahwa ketenangan itu bukan ditemukan di kepala yang penuh, tapi di hati yang lapang. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari lingkaran overthinking ini? Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menenangkan hati dan pikiran, tanpa mengabaikan masalah yang nyata? Di video ini, kita akan bahas 7 cara mengatasi overthinking, disertai penjelasan, contoh, dan pelajaran dari nilai-nilai Islam yang mendalam. 1. Sadari dan akui perasaanmu. Langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah dengan menyadari bahwa kamu sedang mengalaminya. Jangan berpura-pura kuat atau sibuk menyangkal. Tarik napas, dan katakan dalam hati, aku sedang cemas. Aku sedang terlalu banyak berpikir. Kesadaran ini adalah awal dari penyembuhan. Contohnya, saat kamu merasa gelisah karena sebuah keputusan besar, seperti memilih pekerjaan atau pasangan, alih-alih terus-menerus menganalisis, duduklah sejenak dan katakan, aku sedang takut membuat kesalahan. Lalu dengarkan hatimu, bukan hanya logikamu yang kelelahan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk muhasabah, mengevaluasi diri dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Maka jangan takut menghadapi diri sendiri. Itu adalah tanda keberanian. 2. Tulis pikiranmu di kertas. Pikiran yang terus berputar seringkali menjadi lebih ringan saat dituangkan dalam tulisan. Cobalah ambil buku catatan, lalu tulis semua yang mengganggu benakmu. Biarkan semuanya keluar, tanpa disensor. Misalnya, kamu bisa tulis seperti ini, aku takut gagal ujian karena belum cukup belajar. Lalu lanjutkan dengan pertanyaan, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Dengan begitu, kamu mulai mengubah pikiran dari sekadar cemas menjadi solusi. Menulis adalah bentuk tadabbur, merenung dengan tenang. Dalam Al-Quran pun Allah sering mengajak kita untuk merenung, apakah mereka tidak memperhatikan, merenungi, Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Qs. Muhammad 24. Jika Al-Quran saja diajak direnungi, apalagi isi hati kita. 3. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Overthinking sering lahir dari mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Padahal, tidak semua hal harus kita kuasai. Ada yang memang cukup kita serahkan pada Allah. Contohnya, kamu tidak bisa mengontrol apakah orang lain akan menyukai kamu atau tidak. Tapi kamu bisa mengontrol cara kamu bersikap. Jangan buang energi pada hal yang bukan tanggung jawabmu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang luar biasa. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah, kesabaran untuk menerima hal-hal yang tak bisa kuubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Inilah makna sejati dari tawakal. 4. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kadang, overthinking bukan soal pikiran yang lelah, tapi hati yang jauh dari penciptanya. Cobalah dekati Allah lewat sholat malam, zikir, dan doa yang khusyuk. Serahkan bebanmu padanya. Banyak orang menangis dalam sujud karena di sanalah mereka merasa paling bebas. Bebas dari ekspektasi, tekanan, dan rasa takut. Karena mereka tahu, ada Allah yang maha mengetahui isi hati. Allah berfirman dalam Qs. Arad 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maka jangan heran jika setelah sholat dan zikir, pikiranmu jadi lebih jernih. Karena kamu baru saja mencuci jiwamu. 5. Lakukan aktivitas fisik ringan.
Jangan remehkan kekuatan gerakan tubuh. Jalan pagi, stretching, atau bahkan membersihkan kamar bisa jadi cara ampuh mengurangi overthinking. Karena tubuh yang aktif bisa membantu otak lebih fokus. Contohnya, setelah seharian overthinking soal pekerjaan, kamu memutuskan untuk berjalan kaki sambil mendengarkan murotal. Hasilnya, pikiranmu jadi lebih tenang dan sudut pandangmu pun berubah. Ternyata solusi seringkali datang saat kita berhenti memaksa. Misalnya, kamu bisa tulis seperti ini, "Aku takut gagal ujian karena belum cukup belajar." Lalu lanjutkan dengan pertanyaan, "Apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Dengan begitu, kamu mulai mengubah pikiran dari sekadar cemas menjadi solusi. Pikiran yang dituangkan ke kertas seringkali menjadi lebih jelas dan lebih mudah dihadapi. Menulis adalah bentuk tadabbur, merenung dengan tenang. Dalam Al-Quran, Allah sering mengajak manusia untuk merenungi ayat-ayatnya. Begitu pula dengan isi hatimu, ia pun layak direnungi. Saat kamu menulis, kamu sedang berdialog dengan dirimu sendiri, dan perlahan-lahan menemukan jalan keluar dari simpul rumit dalam pikiranmu. 6. Batasi paparan sosial media. Overthinking sering dipicu oleh apa yang kita lihat. Terlalu lama scrolling media sosial bisa membuat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tanpa sadar, kita mulai merasa kurang, merasa tertinggal, merasa tidak cukup. Contohnya, kamu melihat temanmu posting pencapaian atau liburan. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku begini-begini saja?" Padahal kamu tidak tahu apa yang sedang ia perjuangkan di balik layar. Sosial media seringkali hanya menampilkan highlight, bukan realita. Dalam Islam, kita diajarkan untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah." Hari, Bukhari Muslim. Ini cara mencegah overthinking yang lahir dari iri dan perbandingan. 7. Alihkan energi ke hal yang bermanfaat. Daripada menghabiskan waktu tenggelam dalam pikiran negatif, cobalah alihkan energimu ke aktivitas yang bermanfaat. Membaca buku, merapikan ruangan, membantu orang tua, atau belajar hal baru bisa menjadi cara untuk menyegarkan pikiran. Misalnya, kamu merasa stres memikirkan masa depan. Daripada berputar-putar dalam kecemasan, kamu bisa mulai menyusun rencana kecil hari ini, belajar satu skill, perbaiki CV, atau sedekah diam-diam. Tindakan kecil bisa memberi rasa kontrol dan harapan baru. Dalam Islam, amal kebaikan sekecil apapun tak akan sia-sia. Allah berfirman dalam Qs. Az-Zalzalah 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jangan remehkan langkah kecil. Mereka adalah batu pijakan keluar dari gelombang overthinking. Kini kamu sudah tahu 7 langkah yang bisa membantu mengatasi overthinking. Sadari perasaan, tulis isi pikiran, fokus pada yang bisa dikendalikan, perbaiki hubungan dengan Allah, bergerak secara fisik, batasi sosial media, dan alihkan energi. Tapi tentu, menerapkannya butuh proses dan kesabaran. Overthinking tidak selalu hilang dalam sehari. Tapi setiap kali kamu sadar, mengatur napas, lalu memilih untuk kembali ke saat ini, itu sudah termasuk kemenangan. Setiap kali kamu ingat untuk sholat, meski dalam kondisi bingung, itu sudah termasuk kekuatan. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita ingin jadi sempurna, ingin tahu semua jawabannya sekarang juga. Tapi Allah menciptakan kita sebagai manusia, bukan malaikat. Kita boleh bingung, boleh lelah, dan boleh istirahat. Ingatlah, tidak semua pertanyaan harus dijawab saat ini juga. Kadang, jawaban datang saat hati tenang, atau saat kita sudah siap menerimanya. Dan itu bisa terjadi dalam sujud, dalam zikir, atau bahkan dalam pelukan orang yang mencintaimu dengan tulus. Kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi mereka memilih untuk bangkit. Memilih untuk kembali pada Allah. Memilih untuk berusaha meski lambat. Dan kamu juga bisa. Jika kamu merasa terlalu lelah, ingatlah bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Penyayang. Dia tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Dia paham resahmu, dan dia tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi semuanya. Maka jangan takut meminta, buka tanganmu, angkat wajahmu, katakan, "Ya Allah, aku bingung, aku takut, tapi aku ingin tenang, bantu aku." Doa yang sederhana, tapi tulus,
bisa menjadi pelabuhan dari badai batinmu. Dan jika kamu sudah mencoba semuanya namun belum juga tenang, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah melangkah. Perubahan tidak selalu terlihat di luar, tapi hatimu mulai kuat di dalam. Itu yang paling penting. Akhirnya, overthinking bukan musuh yang harus dilawan dengan marah, tapi teman lama yang harus kita kenali, dekati, lalu pelan-pelan kita ajak pulang. Pulang ke hati yang lapang. Pulang ke Allah. Sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk merenung sejenak. Apa yang selama ini kamu takutkan tapi belum pernah kamu doakan dengan sungguh-sungguh? Apa yang selama ini kamu pikirkan terus, tapi belum kamu serahkan sepenuhnya pada Allah? Malam ini, ambillah waktu untuk diam. Matikan ponselmu, tarik napas dalam-dalam, lalu sujud, dan ceritakan semuanya pada Allah. Ia Maha mendengar. Bahkan sebelum kamu bicara, Ia sudah tahu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga 7 langkah ini bisa membantu kamu menenangkan pikiran, menata hati, dan mendekatkan diri padanya. Jangan lupa, kamu tidak harus berjalan cepat. Kamu hanya perlu terus berjalan. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu, langkah mana yang paling ingin kamu coba duluan? Dan kenapa? Tulis di kolom komentar, aku ingin membaca kisahmu.